Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan Allah dan tetap sehat dan semangat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Insya Allah kita akan membahas tutorial yang kedua. Ini berkaitan dengan membuat CRUD dengan PHP MySQL. Create, read, update, dan delete gitu maksudnya ya. Oke, pada tutorial yang bagian kedua ini kita akan membuat nanti file koneksi, kemudian disambung dengan tambahan coding simpan data dan coding tampil data. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang atau membuat form input data mahasiswa sekaligus membuat tabel data untuk daftar mahasiswanya. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat melihat tutorial pada sesi sebelumnya, maka disarankan pada teman-teman untuk mengakses tutorial CRUD PHP MySQL di bagian yang pertama ya, ini ya. Oke. Untuk selanjutnya teman-teman kita buka latihan kemarin di di Dreamweaver. Kemudian ini bagian form input data mahasiswa. Selanjutnya disarankan pada teman-teman sebelum lanjut kita membutuhkan sebuah file ya, namanya file koneksi.php. Gunanya adalah untuk penghubung antara PHP ini yang dibuka di browser nanti dengan database yang sudah kita bikin kemarin, namanya adalah localhost php myadmin. Nama database kita kemarin kan adalah DB Academic ya. Kemudian menghubungkan nanti form tadi dengan form dengan data yang ada pada tabel database ini. Maka dari itu form yang ini dihubungkan dengan tabel yang ada di sini gitu maksudnya. Baik teman-teman, kita buat langsung filenya. Di Dreamweaver ini juga bisa. Caranya adalah Ctrl N. Kita ambil yang PHP, kita create. Nah, untuk file koneksi kita fokus di bagian kode program teman-teman, bukan di bagian desain. Kalau kemarin kan bagian desain ya. Ini yang baru ini kita fokus di bagian kode program. Nah, di sini kita hapus seluruh kode program yang ada di sini. Untuk kode koneksinya bagaimana? Kita cek dulu, nah gitu ya, nggak apa-apa, cuman sedikit. Sambil saya jelaskan, sambil teman-teman ketik. Ini PHP buka dan PHP tutup. Di dalamnya ada string connect MySQL underscore connect. Ini dihubungkan dengan server kita. Kebetulan letaknya masih di localhost root. Yang kutip ini adalah tempatnya password, tapi kebetulan di tempat kita tidak ada yang menggunakan password, maka dikosongkan saja. Nah, untuk DB-nya adalah kita bikin kemarin nama DB-nya adalah DB Academic ya. Maka teman-teman bikin di sini namanya adalah DB Academic. Nah, selanjutnya if MySQL connection no, kalau gagal koneksi maka kasih pesan gagal terkoneksi, koneksinya error gitu ya, atau database-nya tidak ketemu. Nah, ini yang membedakan antara MySQL dengan MySQL. Strukturnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk di MySQL cukup MySQL connect atau MySQL select DB gitu ya. Di sini dibuatkan. Nah, ini yang membedakan antara MySQL dengan MySQL. Oke, berikutnya kita save. Pastikan save-nya teman-teman di folder, letakkan di tempat teman-teman menggunakan servernya di C atau di D, kemudian htdoc, kemudian ada folder kemarin atau minggu sebelumnya tentang CRUD. Kemudian teman-teman simpan dengan nama koneksi.php, koneksi.php.
Oke, save. Selesai satu kode, teman-teman. Berikutnya kita masuk ke kode simpan data. Nah, untuk kode simpan data, kita balik ke mhs.php yang bagian desain ini. Selanjutnya di mana letak kodenya gitu ya. Sebenarnya kode ini bisa kita sisip setelah tombol reset ini. Jadi kita gunakan satu tempat tapi bisa menyisip file PHP-nya di sini, coding PHP-nya di sini gitu ya. Dan juga nanti kita sisip juga coding PHP untuk menampilkan data di tabel ini. Oke teman-teman, kita coba pindah ke sisi kode. Bismillahirrahmanirrahim. Di sisi kode ini ada tombol, kemarin namanya adalah tombol simpan. Nah, kita akan menyisip kodenya di bawah ini, atau di bawah tabel ini juga boleh. Coding simpan, kita gunakan magic copy teman-teman. Yang ini sebelumnya sudah saya buat, tinggal kita copy. Bagi teman-teman yang belum membuat, maka disarankan untuk mengetik kode berikut. Ya, mengetik kode berikut. Kita mulai atau kita berbesar dulu. Ini string post simpan. Simpan ini kita panggil yang name-nya simpan ini. Kebetulan namanya sama. Kemudian include koneksi. Lalu ini kita pastikan namanya atau variabelnya yang akan disimpan itu sesuai gitu ya. Cara melihatnya, kalau perlu kita ingat-ingat gitu ya. Pertama name, nama, gender, tempat, TGL, alamat, dan HP. Name, nama, name, nama, gender. Name, nama, gender, tempat, TGL, tempat. Oh ini salah, namanya diganti dengan tempat. Kemudian TGL, alamat, kemudian HP. Nah ini variabel yang akan disimpan. Lalu kita pilih, kita buat coding untuk cek data dulu. String cek data ambil dari tabel from MHS. Nama tabel kita kemarin kita cek dulu teman-teman. Namanya kebetulan adalah MHS. Maka sudah sesuai. Cek NIM-nya. Kalau sudah ada NIM-nya maka tidak bisa nyimpan. Nah itu artinya ya. Maka dikasih pesan script alert data sudah ada gitu ya. Jika belum ada maka datanya bisa disimpan. Else gitu ya. Insert into mahasiswa, value-nya adalah name, nama, gender. Oh, ini tempat lahir harus sesuai ya, stringnya ya. Tempat, TGL, alamat, HP. Scriptnya, penutupnya kasih alert, data berhasil disimpan. Oke. Teman-teman, nanti script ini bisa teman-teman ketik sambil sambil diikuti tutorial ini. Karena untuk mempercepat tutorial ini, maka saya tidak ketik satu persatu, teman-teman. Mohon maaf dari awal sampai akhir, sebab memakan waktu. Jadi mohon diikuti teman-teman yang ketik dari awal ini sampai ke sini gitu ya. Oke. Kita save dulu teman-teman. Selanjutnya kita coba reload atau kita buka di sini. Kita testing mau nyimpan data gitu ya. Misalkan saya buat name-nya 123, namanya Budiman, gendernya laki-laki, oke. Tempat lahirnya BKT, pendidikan Bukit Tinggi, tempat lahir. Nah, ini kita default-nya sebaiknya menggunakan format YYY DD gitu ya, maksudnya years tahun, month, bulan, D berarti tanggalnya gitu ya. Alamatnya misalkan jalan Jalan Sudirman gitu ya, Sudirman Bukit Tinggi misalkan, nomornya nomor 1
misal nomor 1. Oke, HP-nya 0812 dan segala macam. Simpan, kita testing. Simpan. Di sini masih ada MySQL extension deprecated will remove. Oke, kita perhatikan teman-teman bahwa MySQL query ini dia akan di remove pada fitur yang baru, yaitu menggunakan MySQL Li gitu ya. Oke, kita cek dulu karena tidak sinkron lagi ini coding gitu ya, karena kita menggunakan MySQL Li. Menggunakan MySQL sebab tuntutan dari MySQL yang sekarang, atau kalau kita lihat di bagian bagian home-nya ini sudah menggunakan database yang versinya atau PHP-nya lebih tinggi, dan database-nya sudah menggunakan ekstensinya MySQL, maka kita harus mengikuti perkembangannya juga gitu ya. Oke. Kita lihat di sini, kita ubah strukturnya MySQL query. Nah, kita hubungkan dengan string connect, data. MySQL number rows ada gitu ya. Di sini MySQL error. Selanjutnya, nah di sini string SQL. Nah, di sini MySQL query string connect, gitu ya. Kita coba tes teman-teman coding yang sudah ada tadi. Nah, katanya data berhasil disimpan. Baik. Variabel tempat ini tidak ketemu gitu ya, atau tidak didefinisikan. Oke, kita lihat line 77. Line 77. Oh, ini tempat. Iya, teman-teman. Kita cek lagi di atas bahwa di line 59 kita buatnya TMP lahir, bukan tempat. Maka kita ganti dengan tempat. Oke, kita save. Kita testing lagi. Di dalam belajar program itu wajar ya teman-teman, tidak masalah. Ada yang error dikit, jangan khawatir. Oke, di sini tempat masih kosong sebab tadi ketika kita input variabelnya berbeda. Oke teman-teman, sudah berhasil input data 1 meskipun yang bagian ini masih ada yang salah. Tidak apa-apa, kita testing lagi yang kedua. 1, 2, 3 tadi, 1, 2, 2, coba. Budi saja, tempatnya Padang, misal. Akhirnya ini, sebaiknya dibalik. 1990, misal, strip 02, strip 08, misal. Alamatnya Jalan Bypass Medan, misal gitu ya. Nomor HP sekian, simpan. Oke, data berhasil disimpan, tidak ada error lagi. Kita cek, klik jelajahi. Oke, sudah masuk ke sini datanya. Tugas kita berikutnya teman-teman, karena datanya sudah bisa nyimpan, maka kita diminta untuk membuat coding untuk tampil data. Nah, tampil data yang dimaksud adalah menampilkan data dari tabel database ini ke tabel yang sudah kita desain di bagian form ini. Kita buka lagi Dreamweaver-nya, kemudian kita pindah dulu ke bagian desain. Kita nanti akan menyisip kode programnya di sini teman-teman. Baik, kita lihat lagi, klik bagian kode program. Nah, di sini kita sisip. Kita gunakan Tera copy lagi teman-teman. Copy, pindah ke sini, kita paste. Oke, ini yang pertama kodenya. Koneksi.php kita panggil. Selanjutnya string SQL select from mahasiswa MySQL gitu ya. Tambahin di dalamnya ini string connect koma.
while data MySQL fetch array, kalau datanya ketemu, maka akan di looping terus selama atau sebanyak data yang ada di dalam tabel database. Kita ambil lagi, sebelumnya kita tutup dulu loopingnya gitu ya. Kita tutup dulu loopingnya, PHP. Kita tutup loopingnya seperti ini. Kita buat penomorannya dulu. Penomorannya adalah string nomor plus di koma. Oke. Nah, isi dari yang ada di dalam tabel ini adalah data yang akan kita tampilkan dari database. Oke, pertama kita bikin cetak dulu, cetak echo gitu ya. Echo-nya adalah string no. Di koma. String no. Oke, berikutnya adalah PHP echo. Kita mau menampilkan data, string data. Pertama yang akan kita tampilkan itu adalah data dari tabel ini. Kita cek strukturnya. Kita mau menampilkan data nama gitu ya. Maka dibuat di sini string data. Nah, untuk mempercepat maka kita copy saja kode yang ini ke sini. Dan NBSP ini dihapus atau tidak Pak? Nah, kalau tidak dihapus nggak apa-apa, dia sebenarnya ini untuk spasi gitu ya. Nama, kemudian di sini dibuat gender, lalu berikutnya kita paste lagi, dibuat di sini tempat lahir, tempat underscore lahir, harus sama penulisannya gitu ya. Paste lagi di sini tgl, kemudian di sini paste lagi alamat. Oh, kita ada ketinggalan satu teman-teman. NIM-nya belum kita buat ya. Makanya kolomnya berlebih satu. Oke. Yang ini saja kolom yang paling bawah ini kita cut. Kita letakkan di sini. Paste gitu ya. Tinggal kita rapikan. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian kita paste di bagian sini. Kita copy dulu. Ini copy, kemudian kita paste. Tinggal diganti dengan data NIM. Alamat, kemudian yang terakhir adalah HP ya, kalau nggak salah HP. Alamat HP. Oke. Demikian untuk codingnya. Jangan lupa ditutup while yang ini di sini. Untuk looping dari penomorannya string nomor plus. Artinya string nomor sama dengan string nomor tambah 1 gitu ya. Kita save dulu teman-teman. Kemudian kita reload di bagian browser kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini ada yang error nih. Sintaknya 109. Cek lagi 109. String data NIM. Oke, jadi di tutorial ini karena kita sudah menggunakan kutip 2 di sini teman-teman, maka kutip satunya tidak perlu digunakan lagi.
Dimohon teman-teman hilangkan semuanya kutip satu yang ada di dalam kurung peta ini ya, sehingga tampilannya menjadi berikut. Nah, demikian untuk tutorial kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.